silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat ya. Iya Pak. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran dari kelas 7A SMP Negeri 4 Banjar ini. Ketua murid Najwa. Silakan Najwa untuk mengecek kehadiran teman-temannya. Siapa? Hadir semua Pak? Ya baik, terima kasih Najwa. Alhamdulillah kelas 7A ini luar biasa hadir semua di forum ini. Agar pembelajaran hari ini lebih berkah dan mendapatkan ridho dari Allah, kita mulai dengan doa. Silakan Najwa untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Silakan Najwa. Baik Pak. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Najwa yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Sekali lagi semoga pembelajaran kali ini bermakna dan memberikan banyak faedah kepada kita semua. Baik, sebelumnya Bapak akan berbagi layar terlebih dahulu. Baik, bagaimana Najwa? Apakah terlihat yang Bapak sampaikan di layar? Ya Pak, baik. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin menyampaikan kata bijak hari ini. Idza sodaqal azmu waduh sabil. If there is will, there is way. Artinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Begitu juga dengan kondisi pandemi hari ini tidak menjadikan halangan bagi kita untuk tetap belajar karena jika ada kemauan, jika ada cara, akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita semua. Bisa dimengerti anak-anak kelas 7A? Bisa Pak. Baik. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik apapun kondisinya dan semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, Bapak ada dulu tebak-tebakan dulu ya agar lebih bersemangat. Nah, Bapak ingin dari Galih. Coba Galih. Apa ini gambar pertama? Apa ya Pak, ini susah. Ada penghapus. Oh. Harus berubah Pak. Wis, betul sekali Galih ya. Harus berubah. Jadi yang tadinya pemalas jadi lebih semangat. Yang kedua, kekembarannya Galuh. Ya, coba Galuh. Ya Pak, sebentar Pak. Wah, itu apa ya? Oh iya, pasti bisa Pak. Wis, luar biasa Galuh ini ya. Bisa juga menjawab apa yang ditampilkan. Baik, berikutnya Bapak masih punya satu lagi nih. Ini Bapak tidak khususkan kepada siapa yang bisa langsung mengangkat tangan atau raise hand ya. Sehingga Bapak bisa melihat siapa yang bisa menjawab. Oke, ada Indah. Apa itu Indah? Yang pertama itu pompa semangat. Keren Indah ini ya. Yang kedua nih yang ada paku-pakunya, gambar paku-pakunya siapa? Oke, Keisha sudah raise hand, mengangkat tangan ya. Apa ini Keisha? Jangan takut Pak. Oke, jangan takut. Kita tetap berdoa ya, tetap semangat. Oke. Sebentar ada gangguan lagi ya. Nah, berikutnya. Prian, jangan mengeluh. Terus yang terakhir ini Ajis sih, angkat tangan apa ini? Ayo belajar. Nah, betul sekali. Jadi kita harus belajar. Mari belajar ya. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin tahu dulu kalian masih ingat gak pelajaran sebelumnya apa? Coba. Arsyad. Ya Pak, materi sebelumnya itu tentang masih teks prosedur ya? Iya betul, tentang teks prosedur. Tentang apa?
Menyimpulkan isi kalau tidak salah Pak. Oke, baik. Betul sekali ya, materi sebelumnya yang kita pelajari itu menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, kita akan beralih ke pembelajaran kita berikutnya. Ini dia kompetensi dasarnya 3.6 ya. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nanti 4.6-nya pada pembelajaran berikutnya ya. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran moda daring ini, kalian nanti bisa menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Cakupan materinya meliputi struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Seperti itu ya. Ya Pak. Baik. Untuk uji pemahaman, Bapak ingin kalian melakukan pretest terlebih dahulu ya. Bapak coba akan salin tempel tautan atau link dari Google Form ke grup WhatsApp masing-masing. Nanti kalian silakan kerjakan pretest tentang struktur teks prosedur ini. Iya Pak. Baik, silakan cek dulu WhatsApp grupnya. Ya Pak, sudah. Wah, luar biasa ya. Prian, ada tautannya? Ada Pak. Silakan dikerjakan. 3 menit cukup ya? Cukup Pak. Susah Pak? Iya, tidak apa-apa ya. Walaupun susah karena memang masih di awal gitu ya, masih pretest. Dewi itu sepertinya sudah ya Dew? Iya Pak. Bagaimana nilainya Dewi? Masih kecil Pak, 60. Ya tidak apa-apa, tetap semangat karena kita akan belajar gitu ya. Kita akan belajar nanti di post-test mudah-mudahan lebih dari 60. Iya Pak, siap. Ini ya. Linknya. Baik, sudah ya, sudah mengerjakan pretest ini. Alhamdulillah kelas 7A ini luar biasa. Nah, sekarang sebentar Bapak stop share dulu. Nah, berikutnya kita akan ke tahap pembagian grup ya. Sebentar, mana tadi Bapak sudah membuat kelompok, maaf. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Di kelompok 1 ada Najwa, Indah, Galuh, dan Galih. Di kelompok 2 ada Dewi, Keisha, Arsyad, Ajis, dan Prian. Ketuanya yang disebutkan di awal ya. Kelompok 1 berarti Najwa. Iya Pak. Kelompok 2 berarti Dewi. Siapa? Baik. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di grup ini, di kelompok ini kalian bisa mengikuti tahap pembelajaran dengan baik. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita berbagi kelompok tadi, kita akan masuk ke tahapan materi mengamati ya. Tahapan yang pertama itu mengamati. Kalian silakan mengamati salindia berikut. Ada ya? Galuh ada? Ada Pak. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur teks prosedur ya. Seperti sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, teks prosedur itu ada teks prosedur cara melakukan, ada juga teks prosedur cara membuat. Nah, yang kita amati pertama adalah struktur teks prosedur cara melakukan. Jadi ada 3 ya, ada 3 struktur dari teks prosedur cara melakukan ini. Yang pertama adalah tujuan. Nah, berisi judul atau hasil akhir yang akan diperoleh jika langkah-langkah tahapan dilaksanakan dengan tepat. Berikutnya ada struktur langkah-langkah, berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Ini opsional ya, pilihan boleh ada, boleh tidak. Biasanya berisi manfaat atau motivasi untuk mencoba. Kita akan lihat ya contohnya. Ada bisa dilihat di salindia itu cara melakukan tari tortor. Nah, di bagian awal, bagian pertama itu bagian tujuan. Bisa dilihat tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara dan lain sebagainya sampai berikut.
Yang kedua ada bagian langkah, bisa dilihat. Coba Bapak ingin dibantu oleh Ajis. Bagian manakah yang termasuk dengan langkah? Ya, siapa? 1. Putar lagu daerah-daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agar maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan dan sebagainya, Pak. Sampai nomor 7. Itu bagian langkah-langkah, Pak. Luar biasa Ajis ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini tadi bersifat opsional. Ya bisa ada, bisa tidak. Bapak minta bantuannya Indah untuk membacakan. Baik, Pak. Dengan belajar tarian ini kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Mantap ya, luar biasa Indah. Terima kasih telah membantu Bapak membacakan. Jadi dari teks prosedur cara melakukan ini ada 3 ya, tujuan, langkah, dan penutup. Nah, sekarang kita berlanjut ke struktur teks prosedur cara membuat. Apa sih kira-kira perbedaannya ya? Nah, pertama, dalam teks prosedur cara membuat juga sama ada tujuan ya. Sama seperti yang tadi cara membuat. Yang kedua, yang membedakan di sini di bahan dan alat. Kalau tadi di cara melakukan itu tidak ada bahan dan alatnya, maka di teks prosedur cara membuat ini ada alat dan bahan. Di teori lain disebutkan sebagai material. Jadi tujuan, kemudian bahan dan alat. Kemudian yang ketiga sama juga ya seperti yang tadi, ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan. Dan yang terakhir adalah penutup. Sekali lagi bagian penutup ini opsional. Kita akan lihat. Nih contohnya ada di sini teks prosedur cara membuat kue apem. Najwa, nampaknya ingin membantu Bapak nih. Iya Pak, siap. Ya, struktur yang pertama itu tujuan ya Najwa. Iya Pak, buktinya di mana itu? Itu Pak yang apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal oleh anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara membuat agar anak-anak dapat mencoba mempraktikannya di rumah. Wis, mantap nih Najwa. Bagian yang kedua adalah bahan dan alat atau bahasanya material. Bapak ingin Kesya? Siapa Kesya? Ya, apa Kesya di sana yang tampak dari bagian struktur bahan dan alat? Itu Pak, dari alat dan bahan. 1. Cetakan apem 275 gram dan sebagainya Pak. Banyak sekali Pak. Sampai apa itu ya Pak? Seperempat SDT garam. Apa itu SDT Pak? SDT itu sendok teh. Oh iya. Maaf. Aduh, salindianya tercepat ya, maaf. Berikutnya, terima kasih Keisha. Ya Pak, berikutnya bagian ke langkah ya. Langkah ini bisa dilihat dari pertama, haluskan tape, singkong, dan sebagainya sampai bagian ke balik hingga sisi bawahnya matang. Bisa dipahami anak-anak? Siapa? Baik, berikutnya bagian penutup. Itu di bagian akhir opsional ya. Bisa ada, bisa tidak. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Siapa? Baik, setelah kita mempelajari struktur teks prosedur, berikutnya kita akan mengamati tentang aspek kebahasaan teks prosedur. Biasanya aspek kebahasaan yang digunakan yang pertama itu adanya kalimat perintah. Misalnya potong, aduk, gitu kan kalimat-kalimat yang menunjukkan perintah. Coba Bapak ingin ke siapa ya ini? Aduh. Dewi saja Dew. Coba contohkan contoh kalimat perintah. Bebas Pak, bebas. Apa ya Pak? Tendanglah bola. Baik, boleh ya. Tendanglah bola. Tendanglah bola itu. Dewi suka main bola juga ya Dew. Iya Pak. Yang kedua, apa ini ya? Oh, maaf. Ada juga kalimat perintah yang disertai dengan saran. Kata kunci ada kata sebaiknya gitu ya. Ada saran, kemudian juga salindianya tertutup ya, jadi kecil, maaf. Siap. Nah ini ya. Ada kata sebaiknya, kemudian ada bentuk juga larangan. Misalnya jangan gitu ya. Contohnya sebaiknya kukus sampai matang misalnya seperti itu ya, ada kata-kata seperti itu. Atau jangan mengukus terlalu lama. Coba ke Prian. Ya Pak, contohkan yang kalimat yang berisi saran. Ya Pak, sebaiknya jangan main game terlalu lama. Wih, bagus sekali Prian, suka main game lama ya Prian.
sedikit Pak. Iya, jangan terlalu lama berarti ya, sudah ya kan oleh diri sendiri. Berikutnya ada nomor 3 itu penggunaan kata dengan ukuran akurat. Seperempat tepung, 5 buah timpang kunyit itu kan ada akurat ya. Seperempat timbung jadi ada ukuran-ukuran akuratnya. Ya Pak. Berikutnya yang nomor 4, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur. Nah jelas di sana ya. Jadi rebusnya sampai bagaimana? Sampai menjadi bubur batasannya itu. Kemudian lipat. Lipatnya di mana? Bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, berikutnya aspek kebahasaan yang kelima adalah menggunakan verba material atau kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik. Tadi misalnya potonglah, cucilah, keringkan, atau Dewi tadi apa Dew? Tendanglah Pak. Oh mantap ya, seperti itu ya, jadi sebuah tindakan. Kemudian ada juga menggunakan kata penghubung. Kemudian setelah itu lalu hingga selanjutnya dan lain-lain. Berikutnya nomor 7, menggunakan kata bilangan urutan. 1, 2, atau pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang ke-8 juga menggunakan kata keterangan. Misalnya menunjukkan waktu 90 menit, beratnya 50 gram, panjangnya 2 meter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita akan sama-sama berlatih di LKPD. Bapak juga sudah mengirimkan di grup WhatsApp kalian bahan ajar dan juga LKPD-nya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa Pak? Ada pertanyaan? Cukup Pak. Baik, kalau cukup, nah setelah ini kita akan lebih fokus ke grup WhatsApp ya. Bapak sampaikan bahwa jika anak-anakku memang memiliki kuota yang cukup, silahkan tetap ada di Zoom ini, namun apabila yang memang terbatas kuotanya, silakan untuk lebih fokus di grup WhatsApp seperti itu. Nanti kita akan kembali lagi di tahap mendemonstrasikan ya, atau mengomunikasikan. Baik, sebelum lebih lanjut, Bapak ingin kalian paham dulu apa yang dikerjakan di grup WhatsApp tersebut. Yang pertama, ya Pak, apa? Yang pertama itu kalian mengamati teks ya. Teksnya, judulnya, cara membuat bubur Manado, dan cara membuat minuman insomnia ya, seperti itu. Ada di buku paket atau e-book ya, buku elektronik yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Sebentar Bapak akan ya. Nah, ya, ini dia. Silakan bisa dibuka ini ya, yang tidak punya buku paket, belum pinjam di perpustakaan, Bapak sudah sampaikan di sini ada buku elektronik yang bisa kalian unduh di grup WhatsApp tersebut. Kemudian di sini juga ada bahan ajar. Nah, tadi sudah ya mengamati, kemudian berikutnya tahap yang kedua kalian adalah menanya. Ya silakan kalian saling bertanya jawab, berdiskusi dengan teman-temannya terkait materi setelah mengamati, baik itu setelah mengamati salin dia yang Bapak tampilkan tadi, atau juga setelah membaca teks. Tadi teks cara membuat bubur dan cara membuat obat insomnia. Silakan sampaikan di sana, dipimpin untuk ke kelompok A ini oleh Najwa ya sebagai ketua kelompok. Siapa? Nanti kalau ada pertanyaan silakan diungkapkan saja di grup itu ya secara berani gitu ya, dengan penuh tanggung jawab. Silakan nanti teman yang lain bisa membantu menjawab kalau bisa. Kalaupun tidak, nanti Bapak akan pantau juga ya di grup tersebut sehingga kalian bisa berdiskusi dan menemukan solusi ya. Itu tahap yang kedua. Berikutnya yang ketiga, di dalam grup WhatsApp itu kalian juga silahkan pada tahap mencoba kalian cari referensi tambahan terkait struktur dan aspek kebahasaan. Dari mana Pak? Bisa dari buku paket itu ya, bisa juga dari buku penunjang yang lain, juga bisa mencari di internet ya. Silakan bisa berselancar ya di Google gitu ya. Silakan dicari. Setelah itu ada LKPD ini ya.
silakan diunduh oleh kalian. LKPD ini kalian silakan secara berkelompok, kemudian menjawab pertanyaan gitu ya. Silakan kalian mengolah informasi sehingga kalian bisa menjawab apa yang ada di LKPD tersebut di tahapan menalar. Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Setelah itu, setelah 20 menit, kalian silakan untuk kembali lagi ke Zoom meeting ini. Nanti Bapak sampaikan linknya di grup WhatsApp. Seperti itu ya anak-anak. Nanti presentasi tiap kelompok. Siap? Siapa? Oke, kalau ada pertanyaan sekali lagi di grup ya. Yang masih kuotanya banyak, silakan tetap standby di sini. Kalau memang maaf kuotanya terbatas, boleh untuk lagi nanti. Siap anak-anak? Siapa? Baik. Silakan ya Najwa dan Dewi memimpin teman-temannya. Baik. Sudah 20 menit berlalu. Anak-anak sudah kembali hadir di sini, Bapak. Tanya dulu ke tadi Najwa udah KM-nya ya. Coba sekarang minta bantuan ke Prian sebagai wakil KM. Ya, Pak. Silakan cek teman-temannya udah pada masuk lagi enggak di grup kita ini di Zoom meeting ini. Ya, Pak, sebentar. Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya. Selamat kembali di Zoom meeting bersama Bapak. Setelah tadi kalian melewati tahap mengamati, kemudian mencoba, kemudian menalar, saatnya kita akan mengomunikasikan hasil diskusi kalian di grup masing-masing. Dari kelompok A, silahkan. Siapa perwakilannya? Galih, Pak. Oke, Galih. Gimana Galih? Jangan bersuara sekali nih Galih. Ya Pak, maaf. Di sini jaringannya kurang bagus, Pak. Tapi bisa tadi ya diskusi. Bisa Pak, kalau WhatsApp bagus Pak, kalau Zoom agak tersendat. Oke, siap. Silakan Galih, presentasikan. Baik Pak, setelah kami berdiskusi dengan rekan-rekan, ini hasil dari kelompok kami Pak, tentang struktur dari teks prosedur, tentang cara membuat obat tradisional insomnia. Bla 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 bla, Pak. Hebat, mantul ya, mantap betul kali ini bisa menjelaskan dengan luar biasa. Barangkali ada tanggapan dari kelompok kedua dari Dewi dan kawan-kawan. Ada Ajis raise hand nih mengatakan ada apa Jis? Itu tadi Pak kali ada terlewat satu kata. Apa itu? Ada 4 cm dia kelewat. Oh iya. Ya, betul kali? Ya Pak, maaf tadi kelewat. Oke, siap. Berarti tapi secara umum sepakat ya Jis dengan kelompok dari Galih ini? Ya Pak, sepakat. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak ingin ada perwakilan dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Simpulannya siapa? Arsyad ya. Arsyad sudah siap nih. Arsyad. Baik Pak, saya menyimpulkan dari pembelajaran ini bahwa dalam teks prosedur itu ada struktur yang teks cara melakukan yaitu tujuan, kemudian langkah-langkah dan penutup. Kemudian kalau yang cara membuat sama Pak, cuma ada bahan dan alat bedanya. Betul sekali Arsyad. Bapak ingin lanjut dengan Dewi. Ya Pak, jadi kebahasaannya ada kalimat perintah, ada kalimat saran, dan bla 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 sebagainya. Bagus. Terima kasih ya Dewi, luar biasa. Anak-anak sekalian, setelah kita menyimpulkan, Bapak ingin kita semua berefleksi tentang pembelajaran hari ini. Apa sih manfaat yang didapatkan setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Najwa. Iya Pak, setelah belajar ini saya jadi tahu Pak, saya kan kadang-kadang suka itu Pak, susah tidur. Nanti akan dicoba Pak membuat obat tradisional itu. Siap. Alhamdulillah ya, jadi bermanfaat pembelajaran kita. Jadi mudah-mudahan nanti Najwa tidak lagi susah tidur nanti ya. Iya Pak. Oh bohong Najwa Pak. Najwa mah
Bobo terus, Pak. Ya siang mungkin bobo, kalau malamnya susah ya Najwa ya? Iya, Pak. Ya baik, berikutnya, tadi kan sudah belajar nih, jadi ada ilmu baru yang kita dapatkan, Bapak ingin menguji kemampuan kalian di post-test. Silakan di grup WhatsApp Bapak sudah sampaikan linknya post-test. Soalnya susah nggak Pak? Sama tadi seperti yang pretest. Oke, saya coba Pak, kami coba. Siap, silakan. 3 menit cukup ya anak-anak. Siap, cukup Pak. Wih, indah. Sudah dah, luar biasa indah. Iya Pak, Indah mah pinter Pak, ranking 1. Iya, dapat 100 nih Indah, keren. Siapa lagi? Wih, Keisha nih 90. Iya Pak, ada yang salah 1 tadi. Gak apa-apa ya, salah 1 udah di atas KKM kok. Wah, sudah semua ya, sudah semuanya ada. Nilainya luar biasa di atas KKM nih. Kelas 7 ini memang luar biasa. Baik anak-anak sekalian, setelah ini belajar ini pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran walaupun di masa pandemi ini. Siapa? Ya, nanti kita tetap teks prosedur bagian menulis. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk menyusun teks prosedur. Sebelum berakhir, nah, Bapak juga ingin kalian bisa menebak nih, ini apa nih? Ada hidung, ada batu, ada apa ini? Itu lambang dari Rolling Stone ya Pak? Kok tahu sih? Ya Pak, saya suka musik Pak, musik jadul itu. Iya Pak. Apa kira-kira ini? Dewi nih pinter, Dewi udah ngacung aja nih. Hidup itu indah. Oh, ada indahnya, harusnya Indah yang jawab Indah. Iya Pak, hidup itu indah katanya. Iya Pak, hidup itu saya berarti. Oh, indah gimana sih? Berikutnya yang kedua, bagian indah. Udah. Apa ya Pak ini? Tikus, tikus. Tikus. Terus semangat Pak. Wih, luar biasa Indah. Terus semangat ya. Jadi anak-anakku dalam masa pandemi ini tetap semangat, jangan sampai kendor dan melonggarkan protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan dijaga. Siap? Siap Pak. Baik, agar lebih berkah, Bapak ingin ditutup dengan doa. Najwa silakan pimpin. Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, untuk menutup pembelajaran hari ini kita sama-sama berdoa dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Najwa ya yang sudah memimpin rekan-rekannya berdoa. Tetap semangat kelas 7A, luar biasa. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya. Semoga coronanya segera hilang dan kita bisa tatap muka sehingga Bapak bisa melihat tingkah lucu, tingkah atraktif dari kalian kelas 7A ini yang luar biasa. Ya Pak, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya Pak. Ya, terima kasih. Cukup mungkin Bu. Ya, cukup Pak, luar biasa.